Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, yaitu pada bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah umur, kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, kewajiban ibadah puasa bulan Ramadan. Bismillah, 1 bulan penuh kita laksanakan ya, sehingga nantinya kita diberikan oleh Allah gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya kita di sini akan membahas suatu tema tentang kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah itu hukumnya sama dengan kewajiban sholat. Dalam Al-Quran sendiri Allah telah berfirman, yaitu di Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, altakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kemakrufan atau kebaikan dan menyeru dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Membahas tentang ma'ruf atau kebaikan, maka di sini kita mengindikasikan kita supaya kita mendekat kepada Allah, yaitu dengan mentaati segala perintah Allah ya. Mentaati segala perintah Allah di sini mengandung arti bahwa kita beriman, terus kita menerima, kita melaksanakan perintah Allah, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah untuk dilaksanakan di dunia. Sementara itu arti maksiat atau munkar kepada Allah, yaitu kita menjauhi Allah, yaitu di sini mengandung pengertian bahwa menjauhi Allah adalah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Bentuk kemaksiatan kepada Allah itu tidak hanya bisa kita lihat wujudnya ya, seperti membunuh, seperti berbuat zina, seperti mencuri. Namun bermaksiat kepada Allah itu dapat kita lihat seperti kita menolak hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, tidak mengimani hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada kita. Bentuknya ini tidak nyata ya. Misalnya seperti ini. Hukum-hukum di dunia ini adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada manusia. Namun manusia itu membuat hukum-hukum sendiri, sebagai tandingan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Maka di sini terkadang manusia itu menganggap bahwa peraturan-peraturan hukum-hukum Allah itu baik untuk dirinya, mengingkari sebagian hukum-hukum Allah dan menjalankan sebagian hukum-hukum Allah itu dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik, apalagi mengingkari, menolak, dan tidak melaksanakan hukum-hukum Allah secara keseluruhan. Nah,
Maka di sini umat Islam itu dalam kondisi seperti ini ya, umat Islam itu membutuhkan seseorang yang mau dan mampu mengembalikan umat Islam seperti umat Islam yang mulia, karena Allah sendiri sudah menempatkan umat Islam itu sebagai umat khairul umat, yaitu umat yang terbaik, yaitu yang sifatnya yaitu umat Islam yang mau dan mampu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, selaras dengan firman Allah ya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 110, yang disitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yaitu yang artinya kuntum, engkau adalah umat yang terbaik, khairul umat ukhrijat linnas, dan menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Di sini maka kewajiban dakwah itu sangat penting ya, sangat penting sekali dalam agama Islam. Karena kenapa penting sekali dalam agama Islam? Karena dakwah itu adalah roh agama Islam. Sebagaimana kita kalau tidak ada rohnya maka kita akan mati. Begitu juga dakwah, makanya setiap muslim itu diwajibkan untuk berdakwah, sebagaimana seperti yang mabda Islam ya. Di sana ada fikro dan toriko, di mana toriko itu metode atau tata cara yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah dan sebagai pelindung, agar hukum dan syariat Allah itu tetap ada, yaitu untuk menjaga keberadaan hukum dan syariat Allah dengan cara yaitu berdakwah, agar agama Allah itu bisa memberikan kemuliaan dan bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maka dakwah itu bisa dilakukan oleh individu seperti atau berjamaah ya, seperti yang kalau di individu itu di dalam keluarga, misalnya seorang kepala keluarga rumah tangga, yaitu berdakwah, memberikan contoh teladan yang baik kepada anggota keluarganya, anak istrinya. Sedangkan dalam masyarakat itu kita bisa memberikan suri tauladan yang baik ya kepada masyarakat ya, berbuat baik kepada tetangga. Kalau ada kemungkaran kita bisa menasehati, bisa mencegahnya, yang seperti hadis, jika engkau melihat suatu kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, jika engkau tidak mampu maka dengan lisanmu, jika engkau tidak mampu maka dengan hatimu. Maka demikianlah adalah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu maka sebagai seorang muslim dakwah itu wajib ya, maka disadari dakwah itu wajib, karena dakwah itu tidak hanya seperti yang kita lihat, dakwah yang dilakukan oleh dai-dai, para kiai-kiai di mimbar mereka menyeru berdakwah, tidak seperti itu, tetapi kewajibannya ini dibebankan kepada setiap muslim, setiap orang per orang. Maka kewajiban ini kalau kita tidak melaksanakan maka hukumnya adalah dosa, karena seperti kewajiban sholat, kalau kita tidak melaksanakan maka dihukumi sebagai dosa. Nah, demikian pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.